Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Apa Ayu. kabar? Apa kabar Bu Eni? Jee, alhamdulillah baik. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol sebentar, sekitar 10 sampai 15 menit. Bu Eni, bisa kan meluangkan waktunya hari ini? Bisa Ya, Bu Ayu, ini oke. alhamdulillah Ya, bisa. ya. Eh, kita mau ngobrol-ngobrol hari ini. Kira-kira Bu Eni itu mau menyampaikan apa dari percakapan Ya, kita begini nanti Bu hari Ayu. ini? Ya, Ya, kebetulan kan eh, dalam proses ini saya mengikuti kegiatan PGP, Pendidikan Guru Penggerak, di mana dalam prosesnya itu saya berkewajiban untuk menularkan apa yang saya dapatkan dari PGP ini kepada rekan sejawat. Nah, kebetulan ketika saya harus menyampaikan apa yang saya dapat itu tentu juga membutuhkan waktu tersendiri, waktu khusus gitu nih Bu Wahyu. Jadi diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan. Namun pada kenyataannya itu ketika di sekolah itu sudah banyak sekali kegiatan yang harus saya laksanakan, teman-teman laksanakan. Jadi untuk saya berbagi itu waktunya sulit begitu Bu Ayu. Sehingga harus mengatur waktunya itu agak kewalahan dari kegiatan-kegiatan yang harus kami lakukan karena kebetulan kami di TK Aisyah banyak sekali dalam satu pekan itu Senin sampai Jumat itu hampir full kegiatan setelah mengajar itu sudah ada jadwalnya bagi guru-guru dari tasin, dari kajian, dari apa namanya pertemuan-pertemuan rapat dan sebagainya. Seperti itu Bu Wahyu. oh iya Bu Eni. Jadi Bu Eni itu pengen mengembangkan, pengen berbagi ilmu yang Bu Eni punya ya untuk rekan-rekan Jawa, tapi kondisi mungkin jadwal yang begitu padat untuk kegiatan di lembaga Bu Eni, yaitu itu jadwalnya begitu tetap selalu ada, Bu Eni belum punya waktu luang menyampaikan niat baik Bu Eni gitu nggih. Iya. Ya, menurut Bu Eni dari percakapan kita nanti endingnya kita cakap-cakap ini Bu Eni mengharapkan suatu apa gitu. Tentunya saya ingin mendapatkan solusi dari hambatan atau kendala yang saya alami selama ini Bu Wahyu. Ya, mendapatkan solusi, bisa berbagi ilmu dengan teman sejawat dengan diberi kesempatan waktu, mendapat waktu luang begitu ya Bu Eni. Nah, Iya. kira-kira dari skala 1 sampai 10 itu posisi Bu Eni untuk mendapatkan kesempatan berbagi ilmu waktu itu kira berapa persen Bu Eni? Ya, sebenarnya kalau izin itu dari kepala sekolah itu mengizinkan untuk saya berbagi itu silahkan, maksudnya ya didukung, maksudnya ya memang harus seperti itu kan Bu, harus berbagi pada teman-teman biar ilmunya itu tidak dipakai sendiri tapi teman-teman juga bisa mengikuti sehingga tidak terjadi kesenjangan antara kelas saya dengan kelas yang lain mungkin seperti itu. Namun karena banyaknya kegiatan yang harus kita ikuti guru-guru itu jadi dari Senin sampai Jumat itu hampir setiap hari sudah terjadwal kegiatan di luar jam mengajar itu. Jadi kalau di skala itu kira-kira saya mendapatkan waktu itu kira-kira 5 sampai 6 skala 5 sampai 6 Bu Wahyu karena biasanya itu saya dikasih kesempatan kalau tidak ada waktu luang benar-benar luang itu menyampaikannya di forum rapat evaluasi setiap bulan itu Bu Wahyu. Iya, iya Bu, baik Bu Eni. Dari kepala sekolah sudah mengizinkan, cuma masalahnya di waktu ya Bu Eni. Jadi Iya. menurut Bu Eni mempunyai kekuatan apa untuk mendapatkan peluang waktu itu? Kekuatan dari Bu Eni itu apa kira-kira? Kalau kekuatan dari saya nggih, yang utama kan dukungan dari kepala sekolah nggih selaku penanggung jawab. Di awal sebelum saya mengikuti
PGP ini kan sudah ada persetujuan, ada izin dari kepala sekolah. Kemudian untuk prosesnya bagaimana, tentunya dari izin itu kepala sekolah mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan apa yang harus saya lakukan. Jadi itu menjadi kekuatan bagi saya Bu Wahyu untuk bisa melakukan kegiatan berbagi ilmu dengan rekan sejawat. Iya, ya. Ya. Kekuatan itu sangat berpengaruh untuk kita maju ke depan ya Bu Eni ya. Kira-kira untuk kita maju ke depan pasti ada suatu halangan, hambatan. Kira-kira yang menjadi hambatan Bu Eni itu apa sih? Iya itu tadi Bu Wahyu, ketika ingin menyampaikan ilmu yang sudah saya dapat, namun waktunya berbenturan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Selain itu juga kebetulan di lembaga kami itu gurunya sekitar 15, jadi kan banyak nih. Di antara 15 guru itu tidak semuanya ingin ada perubahan, maksudnya masih pengen di zona nyaman yang seperti kemarin-kemarin gitu Bu Ayu. Jadi kadang-kadang ketika harus memberikan ilmu baru untuk perubahan, kita harus berubah dari keadaan seperti ini menjadi lebih baik lagi, itu kadang-kadang kurang gimana nggih, kurang kompak, jadi kurang rasanya itu kurang gregetnya tadi masih kurang gitu Bu Wahyu. Iya, iya baik Bu Eni. Berarti hambatannya salah satu itu kan dari kepala sekolah. Jadi tinggal Bu Eni itu hambatannya adalah teman yang begitu banyak, mempunyai berbagai karakteristik atau latar belakang untuk melakukan kegiatan itu berbeda-beda. Ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung ya Bu Eni ya. Iya. Kira-kira artinya mendukung itu ya mendukung tapi sedikit seperti gimana ya kurang semangat gitu Bu Ayu. Oh ya, kurangnya greget gitu ya. Iya. Jadi masih di zona nyaman. Iya, ya. Betul sekali. Iya, masih di zona nyaman. Kira-kira Bu Eni dari hambatan yang akan dihadapi tadi, Bu Eni punya solusi apa? Kalau dalam pikiran saya ya solusinya itu ya saya menyampaikan kepada kepala sekolah bahwasanya seperti izin dari kepala sekolah di awal ikut PGP itu kan mendukung apa yang akan saya laksanakan dalam proses PGP ini. Jadi ketika saya harus berbagi ilmu dengan rekan sejawat itu mohon untuk diberikan waktu khusus seperti itu. Selain juga nanti saya ingin diberikan waktu juga untuk menyampaikan hal tersebut kepada rekan-rekan sejawat sehingga kita semua bisa memahami proses yang harus saya lakukan, kemudian bisa mengerti untuk perubahan-perubahan apa yang harus kita lakukan untuk kemajuan pendidikan di lembaga kami. Seperti itu Bu Wahyu. Jadi tidak hanya di kepala sekolah, namun juga ke rekan sejawat. Seperti itu menyampaikannya. Kemudian saya itu pengen mendapatkan jadwal khusus untuk saya bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada rekan-rekan guru. Seperti itu Bu Wahyu. Iya. Jadi intinya ingin berkoordinasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat, terus menyepakati waktu ya Bu Eni untuk mendapatkan waktu kesempatan untuk menyampaikan ilmu Bu Eni begitu nggih. Dari situ nanti panjenengan tas pertama kali yang Anda lakukan itu apa? Dan yang prioritas dulu, yang lebih prioritas panjenengan lakukan. Yang saya prioritaskan yaitu koordinasi dengan kepala dan guru-guru terlebih dahulu Bu Wahyu, menyampaikan apa yang menjadi tugas saya selaku CGP kepada kepala sekolah dan rekan guru. Jadi mereka agar paham seperti itu Bu Wahyu. Iya. Jadi memberi
bicara hati ke hati, mengajak kesepakatan waktu dengan memberi pemahaman pada mereka, Bu Eni ya. Oke Bu Eni, dari rencana-rencana Bu Eni tadi, apa komitmen Bu Eni dari rencana Bu Eni tadi? Nih, kalau komitmen dari diri saya, saya harus komitmen, harus berusaha untuk mau berbagi terlebih dahulu kepada rekan-rekan, sehingga nanti karena kita sudah punya niat dari dalam diri kita, sehingga rekan-rekan itu akan dapat menerima dengan baik. Selanjutnya juga benar-benar meminta apa yang menjadi hak saya karena sudah diizinkan ikut PGP, tentunya dalam prosesnya saya harus diberikan dukungan untuk melakukan tugas-tugas yang harus saya lakukan seperti itu. Terutama di kegiatan berbagi ilmu ini saya diberikan waktu khusus untuk dapat menyampaikan pengalaman yang saya dapat seperti itu, Bu Wahyu. Ya, baik sekali komitmen Bu Eni. Istilahnya tidak memakai ilmu untuk diri, ingin menyampaikan ilmu yang dipunya kepada teman-teman, ingin berubah bersama ya. Komitmen Bu Eni sangat luar biasa, semoga dapat tercapai. Kira-kira dukungan dari mana saja yang membuat Bu Eni itu merasa lebih semangat lagi begitu? Iya, Bu Wahyu. Tentunya dukungan dari kepala sekolah dan komunitas sekolah semuanya, dari kepala sekolah, rekan sejawat, baik guru maupun tenaga kependidikan, juga ditambah dari yayasan, Bu Wahyu. Kebetulan kami di TKS ya, ada yayasan penyelenggara kami, jadi dari dukungan beliau itu dapat menambah semangat saya untuk berkomitmen untuk mencapai tujuan yang ingin saya capai. Ya, luar biasa sekali. Tentunya sudah mengantongi suatu kekuatan, yaitu ya dukungan dari kepala sekolah, nanti dukungan dari yayasan, di mana Bu Eni itu sekolahnya besar, gurunya besar, tentunya butuh naungan yang kuat ya. Bu Eni sudah mendapatkan dukungan dari kepala sekolah itu sangat luar biasa, tinggal melakukan aksi penjenengan yang Bu Eni utarakan tadi dengan dukungan-dukungan tadi, insya Allah monggo selanjutnya saged dilaksanakan dengan baik. Terus bagaimana tindak lanjut dari kita tadi sudah ngobrol-ngobrol, Bu Eni sudah mengutarakan permasalahan tentang belumnya mendapatkan kesempatan waktu karena jadwalnya begitu padat, terus sudah bisa mengetahui kekuatan, hambatan, solusi yang Bu Eni temukan. Nah, tindak lanjut Bu Eni dari coaching kita, percakapan kita. Nah, bagaimana Bu? Selanjutnya tindakan Bu Eni? Iya, Bu Ayu. Untuk tindak lanjut dari apa yang kita bicarakan ini, tentunya saya pertama kali akan menemui Bu Kepala Sekolah menyampaikan apa yang ingin saya lakukan terkait tugas saya sebagai CGP, karena dukungan dan izin beliau tentunya saya akan mendapatkan kesempatan untuk bisa melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya seperti itu. Kemudian saya akan mengajak Bu Kepala Sekolah dan rekan sejawat untuk berkoordinasi menyampaikan tujuan apa yang ingin saya lakukan, yaitu berbagi ilmu, kemudian ingin mendapatkan kesempatan waktu yang diluangkan dalam 1 bulan itu minimal 1 kali khusus untuk kegiatan saya berbagi ilmu. Kemudian kita sepakati jadwalnya kapan, kemudian nanti pelaksanaannya bagaimana. Tentu juga akan dibentuk seperti komunitas praktisi seperti itu, Bu Wahyu. Jadi nanti ada penanggung jawab untuk kegiatan berbagi ilmu tersebut. Seperti itu, Bu Wahyu, untuk tindak lanjut dari coaching ini. Iya, luar biasa sekali Bu Eni. Semoga terrealisasi
dengan baik Amin. dan lancar, sangat luar dengan Bu Eni yang sangat hebat. Terima kasih ya Bu Eni, semoga rencana Bu Eni berhasil. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wahyu. Terima kasih. Baik Bu Wahyu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni. Bagaimana kabar Bu Wahyu hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Baik, Bu Minta Eni. waktu sebentar nggih, sekitar 15 menit untuk kita berbincang-bincang. Bisa Bu Wahyu? Siap Bu Eni. Siap Bu Eni ya. Terima kasih Bu Wahyu. Bu Wahyu, pada sesi malam ini apa yang ingin Bu Wahyu sampaikan kepada saya? Ya Bu Eni, saya ingin ngobrol-ngobrol sama Bu Eni, ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu Eni. Ada sedikit permasalahan Bu Eni. Ya, permasalahan apa Bu Wahyu? Boleh saya tahu? Dan kebetulan saya kelompok TK dengan murid 16 ya. Dari 16 murid saya itu ada 2 anak yang menurut saya itu ketika belajar tidak merasa nyaman. Jadi ketika baru berangkat sudah menanyakan, hari ini belajar berapa? Hari ini, lalu berikutnya bentar lagi sudah bertanya, jam berapa kita pulang? Begitu Bu Eni. Jadi ada 2 murid yang merasa menurut saya tidak nyaman untuk belajar gitu sehari-hari. Oh Gitu iya, Bu Eni. Oh iya, jadi Bu Wahyu merasa ada 2 murid yang tidak nyaman saat di sekolah gitu nggih? Iya, Baik, betul. berarti setelah ada pertemuan ini, apa yang Ibu inginkan atau Ibu rencanakan dari pertemuan ini Bu Wahyu? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan murid saya tersebut. Saya bisa mendapatkan murid saya yang 16 itu semuanya bisa sama begitu Bu Eni. Saya ingin mendapatkan solusi dari murid saya tersebut. Oh ya. Oke, semoga apa yang Ibu Wahyu rencanakan atau Ibu Wahyu inginkan bisa tercapai. Kemudian, apakah ukuran keberhasilan dari pertemuan ini nanti, Bu Wahyu? Saya berharap nanti dari ngobrol-ngobrol sama Bu Eni mendapatkan solusi, kira-kira ya bisa 80% gitu ya. Ingin mendapatkan suatu pencerahan begitu, Bu Eni. Oh ya, baik Bu Wahyu, berarti penjenengan ingin ada perubahan nih dari apa yang penjenengan rasakan saat ini untuk bisa menjadi lebih baik gitu untuk murid-murid penjenengan. Oke. Ya. Baik Bu Wahyu, kalau menurut Bu Wahyu itu dari skala 1 sampai 10, di mana posisi pencapaian Ibu Wahyu saat ini untuk 2 murid itu di posisi berapa antara skala 1 sampai 10 itu Bu Wahyu? Iya, murid saya itu kan saya melihatnya tidak tenang, mungkin ini ada sesuatu ya. Menurut saya itu pencapaian murid untuk 2 murid itu level mungkin 6 Mbak Eni, Bu Eni ya. Dari 1 sampai 10 mungkin saya menilainya itu di posisi angka 6 begitu. Oh ya, baik. Berarti posisi 6 ya untuk murid panjenengan itu yang panjenengan rasa kurang nyaman karena sering bertanya.
nanti belajarnya berapa, pulangnya jam berapa, seperti itu di skala 6 nggih, dibanding dengan teman-temannya yang mungkin sudah Iya, nyaman belajar bersama ibu. iya, iya. Ya. Karena 16 itu hanya 2 orang, jadi 14 itu ngerasa enjoy. Jadi mungkin karena itu prioritas kecil, jadi karena itu tergolong hanya 2 orang, berarti ada sesuatu begitu ya Bu Eni ya? Tidak Iya, sama dengan teman-temannya. Iya. berarti ada sesuatu gitu Bu Wahyu merasanya. Eh, Kira-kira sesuatu itu sesuatu yang bagaimana ya menurut Bu Wahyu yang anak-anak rasakan, dua anak itu? Ya, menurut saya ya mungkin anak ini atau merasa tidak nyaman atau ada ada yang belum terselesaikan saat di rumah begitu Bu Eni. Jadi ketika anak-anaknya yang 16 temannya itu enjoy, senang, gembira, dia itu sebenarnya juga senang, tapi rasanya kayak kemerungsung gitu. Jadi semuanya pengen cepat selesai, pengen cepat pulang. Jadi ada sesuatu yang mengganggu di dirinya gitu. Oh, begitu. Nah, untuk itu, apa kekuatan yang Ibu punya untuk mencapai tujuan tadi yang bisa ingin membuat anak-anak bisa lebih enjoy dan nyaman di sekolahan, Bu Wahyu? Mungkin kekuatan dari saya, menurut saya yang saya sadari, saya karena dari 16 itu 14 anak itu merasa enjoy, senang, berarti pembelajaran saya itu sebenarnya sudah mereka suka. Mungkin ya, mungkin lebih bisa kreatif lagi. Saya termasuknya menurut saya sudah bervariasi, soalnya dari 16 itu yang 14 sudah menyukai, begitu senang, begitu pulang juga mereka gembira, mengharapkan pembelajaran berikutnya. Berarti kekuatan saya itu kegiatan belajaran yang bervariasi. Juga di murid-murid saya itu hmm, lebih pendekatan terhadap saya itu lebih lebih akrab. Jadi mungkin seperti ibu sendiri atau teman sendiri begitu. Jadi kekuatan emosional kedekatannya gitu. Kekuatan Ya, saya lebih ya merangkul anak-anak. ya, baik sekali nggih. Dari kekuatan yang Ibu Wahyu punya, ingin pendekatan yang lebih baik lagi ke anak, merangkul anak sehingga anak-anak nanti bisa lebih nyaman dengan Bu Wahyu seperti itu. Nggih, baik sekali Bu Wahyu. Iya. Uh, Nah, untuk itu, kira-kira hambatan apa yang dapat datang menghalangi Ibu untuk melakukan hal tadi? Ya, karena menurut saya itu lebih bisa merangkul ke anak. Saya bisa melakukan ngobrol, sharing dengan anak face to face begitu ya. Mungkin solusinya begitu. Terus hambatannya terkadang ketika anak itu saya ajak ngobrol, dia rasa tidak nyaman, selak pengen pergi ke sana, selak pengen main, Bu saya mau main. Ya kita ngobrol sebentar ya. Jadi mereka selak keburu-buru, pengen main, pengen Bu aku main-main dulu, aku mau makan dulu, begitu dan lain sebagainya. Jadi mereka susah untuk diajak sharing bersama, ngobrol bersama Bu Eni. Ngoten. Oh, okay, seperti itu. Berarti hambatannya yang Ibu Wahyu dapatkan saat melakukan proses pendekatan kepada anak itu seperti itu. Nah, kira-kira dari hambatan Ibu punya solusi? Solusinya seperti apa, Bu Wahyu? Karena tadi anak itu sering kalau saya ajak ngobrol mau saya ajak ngobrol kok ternyata susah. Mungkin cara saya yaitu pertama uh, mendekati mereka ketika main. Jadi ketika waktu mereka ayunan saya dekati dengan ngobrol santai, berbicara seolah-olah tidak interogasi begitu. Jadi pembicaraan lebih ke sesama lebih kayak pembicaraan teman dengan teman begitu.
Jadi anak itu tidak merasa terbebani. Jika mereka saya ajak ngobrol kayak resmi, tentunya mereka mungkin takut ya, begitu. Jadi saya akan melakukan itu. Jadi ngobrol dengan anak serasa teman dengan teman, dengan keadaan yang santai. Juga mungkin saya akan berkoordinasi dengan orang tua Bu Eni. Jadi dengan pendekatan orang tua, apakah ada sesuatu di rumah begitu. Jadi bisa sharing, bisa mengembangkan anak bersama-sama. Akan Bu Eni. Oke, baik Bu Wahyu. Berarti solusinya dengan mendekati anak saat bermain, kemudian mengajak ngobrol santai, selain juga ada komunikasi dengan orang tua, nih, seperti itu. Oke, kemudian dari hambatan, dari solusi yang sudah penjenengan siapkan, itu rencana Ibu Wahyu apa untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, mungkin rencana saya yang pertama itu di Bu Eni ngajak ngobrol anak dengan santai, kemudian berkoordinasi dengan orang tua karena latar belakang orang tua yang kebanyakan itu jadi pekerja. Jadi mungkin intensitas waktunya untuk datang ke sekolah itu lebih sedikit. Jadi mungkin saya akan menunggu menjadwalkan bertemu dengan orang tua melalui WhatsApp, nanti bisa ketemuan secara langsung ketika mungkin orang tua pas waktu libur gitu. Jadi ketika orang tua sudah luang waktunya, karena kalau berbicara melalui online atau WhatsApp itu bisa sih, tapi mungkin itu bisa mengungkapkan semua, jadi komunikasi itu serasa kayak terjeda gitu, tidak bisa langsung berbicara begitu Bu Eni. Jadi perasaan yang diungkapkan gitu belum ngena ketika WhatsApp kita. Jadi saya akan mungkin itu mengagendakan pertemuan dengan orang tua. Ya, baik Ibu Wahyu. Berarti ada rencana-rencana yang jadi prioritas Ibu Wahyu yang akan Bu Wahyu lakukan gitu, seperti itu. Baik sekali, dari pendekatan ke anaknya sendiri, kemudian juga berkolaborasi dengan orang tua. Ya. Kemudian dalam jangka waktu berapa kira-kira Bu Wahyu panjenengan bisa mencapai tujuan yang Bu Wahyu inginkan? Mungkin karena ya sifatnya kan anak-anak, jadi anak-anak itu butuh proses lama ya. Jadi tidak bisa langsung begitu direncanakan anak bisa langsung berubah perasaannya. Jadi mungkin agak lama ya Bu Eni, perlahan mungkin 1 bulanan gitu Bu Eni. Mungkin ya, karena anak-anak itu masih labil, masih butuh proses yang panjang begitu untuk mengenai perasaan begitu. Iya, baik Bu Wahyu. Berarti panjenengan butuh waktu kira-kira 1 bulan nggih, karena yang kita hadapi adalah anak-anak, nanti prosesnya juga tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat seperti itu Bu Wahyu. Oke, kemudian siapa yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu Wahyu capai? Ya, saya ingin dari tujuan yang saya ingin capai yaitu anak-anak merasa nyaman untuk belajar dan tanpa ada pikiran yang mengganggunya dari rencana-rencana saya tadi, dengan melalui pendekatan face to face tadi, dengan koordinasi dengan orang tua, tentunya yang mendukung yaitu kepala sekolah ya, rekan sejawat, lalu tentunya dengan orang tua wali murid dengan saling sharing, saling mengembangkan bersama-sama ketika di rumah dan di sekolahan bisa keterkaitan ketika mengembangkan anak tersebut Bu Eni. Oh ya, baik sekali Bu Wahyu. Jadi ada kolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian ada kolaborasi dengan wali murid, dan tentunya pada anak itu sendiri. Baik Bu Wahyu, dari sesi ini tindak lanjut dari Bu Wahyu bagaimana?
Bagaimana Bu Eni? Dari sesi coaching ini, tindak lanjut dari Bu Wahyu seperti apa? Saya berharap dari sesi coaching ini mendapat pencerahan, mendapat suatu ilmu yang baru, mendapat solusi dari masalah saya. Saya ingin menerapkan apa yang kita bicarakan tadi. Saya telah mendapatkan bagaimana atau gambaran saya langkah saya selanjutnya, maka saya akan melaksanakan apa yang kita bicarakan nanti, mungkin dengan pendekatan anak, berkoordinasi dengan orang tua, bekerjasama dengan kepala sekolah, serta rekan sejawat saya akan melaksanakan aksi nyata saya tersebut, Bu Eni. Yeah, baik sekali Bu Semoga Wahyu. ya, Saya tunggu ceritanya di lain kesempatan, nggih. Nah, iya, tentang kelanjutan dari cerita Bu Wahyu ini, mudah-mudahan iya, Bu Wahyu mendapatkan solusi dari apa yang sudah kita bicarakan pada malam hari ini, Bu Wahyu. iya, Selamat untuk melaksanakan aksi dari yang Ibu rencanakan. Mohon maaf iya. apabila banyak kesalahan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni.